Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Guntur Maulana Zamroni pada mata kuliah pemrograman mobile. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai model view controller atau yang sering disingkat dengan MVC. Apa itu MVC? Singkatnya MVC ini adalah arsitektur atau kerangka. Ada juga beberapa orang yang menyebut MVC itu sebagai framework. Nah, framework seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Baik, untuk yang pertama, MVC atau Model View Controller itu adalah sebuah metode untuk membuat sebuah aplikasi dengan memisahkan antara data. Jadi memisahkan antara data, tampilan, user interface, dan bagaimana cara memprosesnya. Bisnis logiknya bagaimana. Nah, ketiga komponen itu disebut juga dengan model, yaitu data, kemudian view, tampilan atau user interface, dan controller, logika mengenai bagaimana cara memproses. Mungkin kalian masih bingung ya, tapi tidak apa, nanti semoga semakin lama semakin paham lah tentang apa itu MVC. Atau sepertinya di mata kuliah pemrograman web mungkin sudah pernah disinggung juga ya mengenai konsep MVC ini. Jadi MVC ini diperkenalkan oleh Trygve Rinskog pada tahun 1970-an. Ini kenapa orang ini, Trygve Rinskog ini memperkenalkan MVC? Karena pada zaman dulu itu orang kalau coding itu, orang kalau membuat program, membuat software, itu seakan-akan tidak ada arsitekturnya. Tidak ada tata cara penulisan kode program yang baku. Sehingga akan mempersulit ketika satu proyek perangkat lunak itu dikerjakan oleh banyak programmer. Karena MVC ini merupakan sehingga MVC ini merupakan salah satu solusinya untuk membantu proses pengembangan perangkat lunak. Itu sedikit kilas balik ya. Kemudian masing-masing layer ini, MVC, Model View Controller, memiliki peran atau tugas yang berbeda-beda. Begitupun hubungannya dengan layer-layer yang lain. Nanti saya berikan ilustrasinya. Nah, lebih kurang seperti ini. Jadi ada yang namanya model, ada yang namanya view, dan ada yang namanya controller. Kalian lihat di sini view. Di sini view itu adalah rendering UI atau user interface-nya. Controller, activity, fragment, dan model, data state atau business logic. Nah, controller ini dia menjembatani antara view dan data model. Ya, jadi kalau boleh kita ilustrasikan, di sini ada view, user interface kan. Katakanlah kalian menekan sebuah tombol. Nah, tombol ini nanti akan mengirimkan trigger request yang akan diolah oleh controller. Oleh controller akan dicek. Ini requestnya dari siapa, kemudian apa yang di request. Data seperti apa yang diminta. Controller akan melihat, oh membutuhkan data A misalkan, sehingga akan di request ke model. Model ini akan menyiapkan data A. Setelah data A ini siap, data A akan diinfokan ke controller. Ini data A-nya sudah siap, silahkan. Kemudian oleh controller akan dicek, akan diolah. Oh ini data A, tadi yang meminta data A itu siapa? Dicari siapa yang meminta data A. Oh yang meminta data A adalah tombol ini gitu.
kemudian akan dikirim apa yang di request, apa yang diminta. Ilustrasinya seperti itu. Cukup mudah ya kalau dilihat dari ilustrasinya ini. Jadi intinya ada yang namanya view, yaitu user interface kalau pada Android. Kemudian ada controller. Di sini adalah activity atau fragment. Dan model yang berhubungan dengan data atau database. Saya lanjutkan, ini tidak usah. Nah, konsep MVC ini sering sekali digunakan sebagai contoh untuk menjelaskan MVC. Jadi pertama-tama, katakanlah kalian berkunjung ke sebuah restoran ya. Berkunjung ke sebuah restoran. Terutama restoran besar ya. Katakanlah restoran bintang 5 gitu. Restoran pada hotel bintang 5. Nah, pada restoran besar itu, tentunya kalian tidak akan langsung memasak sendiri di dapur. Dalam artian, kalian tidak akan begitu masuk restoran, kemudian kalian akan langsung masuk ke dapur untuk memasak sendiri pesanan kalian. Biasanya yang kalian lakukan pastikan akan duduk di sebuah meja yang sudah disiapkan, meja dan kursi yang sudah disiapkan. Kemudian nanti akan ada pelayan yang datang. Pelayan itu akan mencatat pesanan Anda. Akan dicatat, oh ini pesanan dari katakanlah meja nomor 2. Kemudian yang dipesan apa saja akan dicatat. Ya, jadi kalian akan memesan menu yang diinginkan melalui pelayan. Setelah pelayan selesai mencatat pesanan, pelayan akan meneruskan ke koki, ke chef bagian dapur. Jadi pelayan akan menyampaikan daftar pesanan. Disampaikan ke chefnya, ke kokinya. Jadi chef, ini pesanannya. Misalkan nasi goreng telur, kemudian es teh, Indomie rebus nuklir, dan macam-macam. Kemudian ininya, chefnya bilang, oke, akan saya proses. Gitu. Nah, chefnya akan memasak. Tetapi sebelum dia dapat memasak, chef ini pasti perlu mempersiapkan bahan-bahan untuk memasaknya. Dan bahan-bahan itu katakanlah mengambil dari kulkas. Akan dicek bahannya, kemudian akan diambil bahannya. Semisal pesan Indomie, tadi apa sih saya bilang? Nasi goreng telur ya, misalkan nasi goreng telur. Nanti selain menyiapkan nasi goreng, perlu mengambil ayam dari kulkas, kemudian perlu mengambil telur, sayuran, dan lain sebagainya. Ini akan disiapkan semua. Setelah disiapkan, barulah akan dimasak oleh chefnya. Ya, akan dimasak. Dimasak di kompor gitu ceritanya. Kemudian, setelah selesai, chefnya akan bilang, pesanannya sudah siap gitu. Biasanya kalau di restoran itu kan pesanan akan diletakkan di tempat gitu ya, ada semacam meja gitu, di atasnya akan banyak piring, ada juga gelas, ada piring lagi, dan lain sebagainya. Akan ditata di sebuah meja biasanya. Nah, kemudian pelayan ini dia akan mengambil. Jadi pesanan yang sudah ada di sini ini akan diambil. Diambil, kemudian akan ditata. Semisal, oh ini pesanan nasi goreng, berarti pakai sendok dan garpu. Oh ini ada pesanan es teh, berarti ditambahin sedotan sama sendok kecil. Seperti itu, akan disiapkan. Kemudian akan diantar ke kalian sebagai yang memesan. Diantar ke meja nomor 2. Bisa dipahami ya? Nah,
Ini kan cukup mudah ya, karena yang pesan hanya satu meja. Bagaimana misalkan ada dua meja yang pesan? Ada meja 2 dan meja 4, katakanlah. Meja 4 ini juga memiliki beberapa pesanan. Ya, pada kondisi seperti ini, pelayan nanti akan melakukan sorting atau melakukan penataan, melihat dari catatan daftar menunya. Daftar menunya ini akan dilihat oleh pelayannya. Jadi semisal katakanlah pesanannya sudah siap semua ya, akan ditata oleh pelayan. Oh, ini pesanan dari meja 2. Ini pesanan meja 2. Kemudian diantar ke sini. Dilihat lagi, oh ini pesanan meja 4. Ini pesanan meja 4. Ditata oleh pelayan dan akan diantar ke sini. Yang tahu ini pesanan meja berapa, itu adalah pelayan. Chef ini, dia tidak tahu. Dia pokoknya tahunya hanya daftar pesanan yang perlu dia siapkan. Tidak tahu yang pesan itu apakah meja nomor 2, apakah meja nomor 4. Tidak tahu yang pesan itu apakah laki-laki ataupun perempuan. Chef ini tidak tahu. Yang chef perlu ketahui adalah apa yang dipesan. Itu, apa yang diinginkan. Itu yang perlu chef ketahui. Jadi apa yang dipesan, apa yang diinginkan, kemudian bagaimana cara menyiapkan pesanannya itu. Bagaimana cara memasaknya, itu yang chef harus ketahui. Sedangkan pelayan ini dia tidak harus tahu cara memasak pesanannya. Yang dia harus tahu adalah meja nomor berapa yang memesan, apa pesanannya. Ya, pelayan ini hanya perlu tahu meja nomor berapa yang pesan dan apa pesanannya. Dia tidak akan tanya nama customernya siapa, nomor telepon customernya siapa, umur customernya berapa. Dia tidak akan perlu tahu. Pelayan tidak akan menanyakan. Yang penting dia tahu nomor meja dan pesanannya. Karena nomor meja dan pesanan ini penting untuk menata ketika makanannya sudah siap untuk disajikan. Setelah siap akan diantar ke customer. Ya. Nah, konsep ini pada restoran ini, kalau kalian lihat kira-kira model yang mana? View yang mana? Controller yang mana? Kalau dari ilustrasi ini, model itu adalah chef-nya, view itu adalah konsumennya, customer yang memesan makanan, dan controller itu adalah pelayan yang menjembatani antara konsumen dengan chef-nya. Ya. Ini ilustrasi atau analogi mengenai konsep MVC, Model View Controller. Semoga kalian sudah paham ya mengenai MVC itu seperti apa. Nah, kemudian ada yang tanya, Pak, apakah MVC itu wajib kita terapkan gitu? Apakah penting kita menggunakan MVC itu? Jawabannya tidak. Jadi MVC itu ataupun framework apapun ya, itu atau arsitektur apapun itu tidak merupakan suatu keharusan, tidak wajib bagi kita untuk menggunakannya. Tergantung dari ukuran software yang kita buat. Semisal, ini saya kasih analogi lagi ya. Semisal kalian makan di Warmindo. Wah, Warmindo. Warung makan Indomie. Nah, misalkan kalian di Warmindo, kalian jarang sekali menjumpai ada controller sendiri, ada model sendiri. Ada pelayan, ada chef. Jarang kan kalian? Biasanya pasti pelayan ini
sekaligus sebagai chef-nya. Atau terkadang kalian malah menemukan customer ini dia sekaligus pelayannya, dalam artian self-service, prasmanan gitu. Jadi konsep-konsep arsitektur MVC ataupun arsitektur lainnya itu tidak harus kita terapkan, tergantung dari ukuran proyeknya. Karena kalau Warmindo ini menggunakan mau ada pelayan sendiri, mau ada chefnya sendiri, maka penggunaan sumber dayanya akan sangat boros. Ya, sumber dayanya akan boros sekali. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Oh, ini ada data. Nah, tadi kurang ya. Jadi kulkas ini sebagai database. Sehingga sekali lagi konsumen ini adalah view, pelayan ini adalah controller, chef ini adalah model. Dan kulkas ini adalah data. Mungkin database ya lebih tepatnya ya. Data itu seperti bahan-bahannya. Nah, bahan-bahan masakan itu adalah datanya. Ini konsep MVC. Kita lanjutkan. Ini melanjutkan yang tadi, model mewakili struktur data. Biasanya model berisi fungsi-fungsi yang membantu seseorang dalam pengelolaan basis data. Ya, betul. Jadi model ini intinya mengurusi data. Kemudian view mengatur tampilan ke pengguna. Contohnya halaman aplikasi. Kemudian controller dia menjembatani antara model dan view. Controller ini berisi perintah-perintah yang berfungsi untuk memproses suatu data dan mengirimkannya ke halaman web. Misalkan ini web ya contohnya. Tapi kalau kalian pada aplikasi Android ya ke halaman aplikasi Android, ke activity-nya, ke XML-nya maksud saya. MVC. Lanjutannya lagi, ini kesimpulan ya, masih sama seperti tadi, model mengelola data, view berhubungan dengan user interface, controller, dia lebih kepada event handler, mengurusi bisnis logiknya. Pada Android contohnya apa? Di sini contohnya ada content provider yang menjalankan bisnis logic untuk model ya. Kemudian pada view, sekali lagi XML layout, widget, atau resources yang ini umumnya image ya. Umumnya image itu adalah view. Controller, event handler, contohnya ada activity ataupun fragment dan service. Ini contoh-contoh MVC pada Android. Nah, kemudian dengan menggunakan metode MVC, maka aplikasi akan lebih mudah untuk dirawat dan dikembangkan. Ya, ini betul. Kemudian untuk memahami metode pengembangan aplikasi menggunakan MVC, diperlukan pengetahuan tentang OOP. Ini tidak hanya MVC sih, Android kan juga otomatis kalian perlu belajar OOP. Nah, sekarang saya ingin tanya, kenapa ketika menggunakan MVC, aplikasi akan lebih mudah untuk dirawat dan dikembangkan? Ada yang tahu? Jadi jawabannya sederhana, karena dengan MVC, kode program kita itu akan lebih terorganisir. Jadi kode program kita akan lebih terorganisir. Sehingga akan lebih mudah ketika kita akan melakukan perawatan ataupun pengembangan. Ya. Organisir. Jadi sebetulnya intinya dari MVC ataupun arsitektur yang lain itu seperti itu. Mengorganisir kode program supaya lebih tertata. Ya. Kenapa perlu ditata?
Nah, ini kembali ke alasan pertama tadi, si penemu MVC. Tadi kan penemu MVC dia mengenalkan MVC karena kode program pada zaman itu tidak tertata, sehingga sulit untuk dikembangkan. Nah, kemudian dikenalkan MVC, intinya pada MVC ini kode program itu akan lebih terorganisir, akan lebih tertata, sehingga akan lebih mudah untuk melakukan perawatan dan pengembangan. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini contoh. Minggu ini kita tidak ada itu ya, coding-coding ya materinya. Materi ini hanya pengenalan saja, pengenalan konsep MVC. Di layar dapat kalian lihat, ini merupakan contoh skenario MVC. Katakanlah kita mengembangkan aplikasi game berbasis quiz. Jadi aplikasi game yang bentuknya quiz, pertanyaan dan jawaban. Nah, pada aplikasi game ini diketahui terdapat data-data sebagai berikut. Jadi diketahui terdapat data-data yang diperlukan sebagai berikut. Yang pertama nama user, kemudian nilai sementara user, kemudian list pertanyaan-pertanyaan yang akan ditampilkan, berikut list jawabannya, baik yang benar ataupun yang salah, akan ditampilkan. Itu data-data yang diperlukan pada aplikasi game ini. Nah, kita sudah tahu, oh kita memerlukan data-data seperti ini. Ya. Kemudian lanjut, model kita gunakan untuk mengelola data yang berbeda-beda. Jadi untuk mengelola data ini akan menggunakan model. Berdasarkan skenario ini, dari skenario singkat ini, setidaknya akan memerlukan 2 buah kelas pada model itu. Yang pertama adalah untuk mengelola data-data user, seperti nama user, kemudian nilai. Karena di sini tadi ada nama user dan nilai ya. Jadi akan dibuat kelas yang khusus untuk user. Kemudian akan dibuat kelas yang khusus untuk soal. Seperti list pertanyaan dan list jawaban. Baik opsi jawabannya ataupun jawaban yang tepat. Ya, jadi sementara kita sudah tahu, kita perlu 2 buah kelas yang akan kita gunakan sebagai model. Apa itu model? Ingat-ingat, model itu yang berhubungan dengan data, yang berhubungan dengan database. Mudahnya seperti itu. Ya. Yang berhubungan dengan data. Datanya apa? Datanya adalah ini. Sampai sini paham ya? Itu model. Jadi model sudah kita ketahui apa yang kita perlukan. Lanjut. Setelah kita tahu modelnya, maka dapat kita lanjutkan dengan menentukan controllernya. Semisal kita membuat kelas dengan nama GameActivity.java ya ini berarti, dan memiliki tugas untuk menampilkan list pertanyaan ke user. Contohnya controller. Bisa dipahami ya? Jadi kita tadi sudah membuat model. Model itu yang berhubungan dengan database, mengelola data dari database, kemudian akan diserahkan ke controller. Nah, apa yang diterima tadi akan diolah oleh controller dan akan ditampilkan listnya itu, atau dalam hal ini list pertanyaannya, ke view, ketampilan dalam artian user. Ya, ini adalah menampilkan list pertanyaan ini adalah tugas dari kelas GameActivity yang merupakan controller. Ya, kemudian setelah kita lanjutkan, dapat kita rangkum secara sementara ya bahwa pada skenario ini, pada kasus aplikasi game quiz ini, tugas controller tidak lain adalah pertama, mengambil soal dari model. Ya, kemudian
Ada 4 pilihan jawaban dan akan ditampilkan ke user. Ditampilkan atau dikirim ke view supaya dapat dilihat oleh user. Itu tugas yang pertama. Kemudian tugas controller yang kedua adalah mengambil pilihan jawaban dari user. Ya, jadi ini kan tadi soalnya soal pilihan ganda. Ada 4 pilihan kan? User akan menjawab salah satu. Akan memilih salah satu. Kemudian apa yang dipilih oleh user itu akan diverifikasi. Akan dicek apakah jawaban yang diinputkan oleh user itu benar. Cara memverifikasi bagaimana? Dengan membandingkan list jawaban yang benar. Biasanya dalam bentuk array ya. Dibandingkan ke dalam array itu. Setelah diverifikasi akan ditampilkan apakah jawaban itu benar. Itu tugas kedua dari controller. Kemudian tugas ketiga, merekam nilai sementara. Jadi semisal kita menggunakan aplikasi, ini ada pertanyaan, ini ada list, ada pilihan jawaban ya, ada 4. Nah, katakanlah di atas kanan sini ada nilai sementara. Misalkan ini nilainya 50 gitu. Misalkan. Ini akan ditampilkan di sini. Jadi ini akan selalu terupdate. Tugas ketiga dan tugas terakhir menampilkan nilai akhir setelah seluruh pertanyaan dijawab. Itu adalah tugas controller pada kasus ini. Paham ya? Kemudian setelah controllernya siap, dilanjutkan dengan membuat view, membuat UI-nya, membuat user interface-nya. Sehingga kalau kita rangkum, lebih kurang bentuknya seperti ini. Nanti pada aplikasi Android kalian, pada file Java-nya itu, ini Java ya, di apa namanya? Ya Java ya namanya ya, saya lupa ya malah. Jadi di dalam folder Java akan ada folder namanya model. Di dalam folder Java, ini terserah sih mau diletakkan di dalam folder Java atau tidak. Umumnya sih diletakkan di situ. Di dalam folder Java akan ada controller juga. Jadi kalian akan membuat folder dengan nama model dan folder dengan nama controller. Kemudian layout seperti biasa ini ada di res. Ya. Ini adalah konsep MVC yang ditujukan untuk mengorganisir data, menata data supaya lebih mudah untuk dirawat dan dikembangkan, supaya aplikasinya itu mudah untuk dirawat dan dikembangkan. Ya, kita lihat di sini ada question, kemudian ada question bank, ada user. Ini untuk mengelola data user, ini untuk mengelola pertanyaan. Bank soal, dan ini question pertanyaannya. Mungkin ini question maksudnya jawaban yang benar ya, bisa jadi. Kemudian pada controller, game activity ini yang akan berhubungan dengan gamenya, dan main activity. Layout seperti biasa, tampilan XML-nya. Bisa dipahami ya. Ini konsep MVC. Ya. MVC ini sekali lagi ini adalah sebuah arsitektur ataupun kerangka framework yang kita gunakan untuk menata kode program kita ketika kita mengembangkan sebuah program, ketika kita mengembangkan sebuah software. Nah, MVC ini tidak terikat pada Android. Kalian bisa menggunakan MVC ini pada bahasa pemrograman apapun. Misalkan kalian ingin menggunakan Ruby, itu bisa menggunakan MVC. Kalian mendevelop web, itu bisa menggunakan MVC. PHP pakai MVC bisa.
Misalkan Flutter pakai MVC juga bisa. Jadi MVC ini tidak terikat pada bahasa pemrograman. Ini lebih kepada arsitektur, bagaimana cara kita menata kode program kita supaya lebih rapi, supaya lebih mudah untuk dirawat dan dikembangkan. Ya, contohnya bagaimana dikembangkan? Misalkan, katakanlah ada A ya, A ini seorang programmer. Dia sudah mengerjakan proyek X misalkan. Proyek X ini aplikasi ya, software X gitu. Kemudian ada tiba-tiba A ini dia sakit. Kemudian dia harus digantikan dengan B. Nah, B ini kan dia akan melanjutkan apa yang dikerjakan oleh A. Semisal si A ini dia kode programnya tidak tertata, tidak rapi, maka si B ini dia akan bingung. Ini bagaimana cara melanjutkan programnya gitu. Melihat kode programnya bingung dia. Ya. Karenanya sebaiknya ketika mengembangkan program gunakanlah sebuah framework. Ada banyak framework, tidak hanya MVC. Nah, ini beberapa contohnya. Ini MVC tadi ya, Model View Controller, ada juga namanya MVP, Model View Presenter. Ada juga namanya MVVM, Model View Model. Ya. Jadi ada banyak sekali arsitektur yang dapat kalian gunakan untuk mengembangkan software. Yang paling umum digunakan sih MVC. MVC ini setidaknya kalian harus paham, ya. Karena apa ya, mungkin selain mempermudah pemrograman kalian ketika kalian mengembangkan perangkat lunak, konsep-konsep seperti ini sering sekali ditanyakan ketika interview, ketika wawancara kerja. Biasa ditanyakan konsep atau arsitektur pengembangan software apa saja yang kamu ketahui, misalkan ditanyakan. Saya tahu MVC dan MVP gitu. Kemudian akan diminta menjelaskan, coba dong jelaskan MVC itu seperti apa, MVP itu seperti apa. Nah, itu akan ditanyakan biasanya ketika wawancara kerja. Terutama pekerjaan yang berhubungan dengan pemrograman ya. Kenapa mereka menanyakan itu? Karena arsitektur-arsitektur seperti ini digunakan pada pengembangan perangkat lunak, pada software developer, software house. Terutama untuk aplikasi yang ukuran besar ya, itu pasti menggunakan salah satu arsitektur ini akan digunakan. Ya, jadi materi kita cukup singkat hari ini, MVC. Silahkan, misalkan kalian ingin membaca-baca atau kalian penasaran apa itu MVP, silahkan di browsing. Apa itu MVVM, itu juga kalian silahkan tambah-tambah ilmu ya, tidak ada salahnya, memperluas wawasan. Baik, sampai sini materi kita. Seperti biasa, semisal ada yang ingin ditanyakan, silahkan didiskusikan pada grup PA yang sudah kita buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.